Bab Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa man talahu wa nabihi tarjamatun bilfihi Allah fahabatna syuhada hanafi Manabihi ringkasan kitab Safina menjelaskan masalah fikih ibadah ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Ayo kawan kita hafalkan semua tata cara ibadah dalam kitabnya supaya ibadah semakin sempurna sebagai bekal menghadap yang kuasa. Bab rukun Islam. Rukun Islam ada 5 bilangannya. Pertama mengucap 2 syahadatnya, bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, bersaksi Muhammad itu utusannya. Kedua wajib salat 5 waktunya. Ketiga zakat jika sudah waktunya. Keempat wajib menjalankan puasa. Kelima haji bagi yang berpuasa. Bab rukun iman. Rukun iman ada 6 bilangannya. Pertama iman pada Allah Ta'ala. Kedua iman pada malaikatnya. Ketiga iman pada kitab-kitabnya. Yang keempat iman kepada Rasulnya. Kelima iman pada hari akhirnya. Yang keenam iman kepada takdirnya baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Bab makna lafaz la ilaha illallah. Maknanya lafaz la ilaha illallah tiada sesembahan selain Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan manusia tiada lain hanya Allah Ta'ala. Bab tanda balik. Tanda balik ada 3 bilangannya. Cukup mengalami hal salah satunya. Pertama 15 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya. Kedua Mimpi serta keluar mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga haid untuk perempuan. Ketiga haid untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Bab bersuci dengan batu. Bersuci dengan batu ada syaratnya, jumlahnya 8, jangan sampai lupa. Pertama menggunakan 3 batunya atau 1 batu yang 3 sisinya. Kedua batunya bisa membersihkan tempat keluar najis yang menjijikkan. Ketiga harus belum kering najisnya. Keempat harus belum pindah najisnya. Kelima tidak datang baru najisnya. Keenam tidak berantakan najisnya. Ketujuh belum kena air najisnya. Kedelapan harus yang suci batunya. Bab fardu wudu. Fardu wudu ada 6 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua membasuh seluruh wajahnya yang dibarengkan dengan niat wudunya. Ketiga membasuh kedua tangannya, jangan lupa sampai kedua sikunya. Keempat mengusap rambut kepalanya, rambut yang ada di batas kepalanya. Kelima membasuh kedua kakinya, jangan lupa beserta mata kakinya. Yang keenam tertib jangan sampai lupa
urutan membasuh anggota wudunya. Bab niat. Niat itu menyengaja melakukan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tempatnya niat itu ada di hati. Melafadzkan niat itu sunnah Nabi. Waktunya niat selalu dibarengkan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib yaitu tidak mendahulukan bagian akhir yang harus diakhirkan. Bab sunnah wudu. Sunnah wudu ada 10 jumlahnya. Membaca basmalah di permulaannya, kemudian mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci kedua tangannya kemudian mencuci kedua tangannya beserta melafadzkan niat wudunya, lalu berkumur membersihkan mulutnya dan menghirup air ke dalam hidungnya, mengusap seluruh rambut kepalanya, juga mengusap kedua telinganya, kemudian menyela-nyela jenggotnya, juga menyela-nyela tangan kakinya, mendahulukan anggota yang kanannya. Jangan lupa 3 kali basuhannya. Bab macam-macam air. Air itu ada 2 bagiannya. Air sedikit, air banyak macamnya. Air yang sedikit kurang 2 kulah. Air banyak lebih dari 2 kulah. Air sedikit bisa menjadi najis ketika air itu terkena najis. Berubah atau tak berubah airnya menjadi air mutanajis hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walau airnya sudah terkena najis, asal tidak berubah sifat-sifatnya. Rasa, bau, warna masih tetap sama. Bab hal yang mewajibkan mandi. Hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama sebab berhubungan badan. Yang kedua sebab keluarnya mani. Yang ketiga sebab ada orang mati. Yang keempat haid. Yang kelima nifas khusus untuk wanita yang sudah pantas. Yang keenam sebab habis melahirkan. Hanya wanita yang bisa merasakan. Bab fardu mandi. Fardu mandi ada 2 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua meratakan seluruh badan dengan air yang suci dan mensucikan. Bab syarat-syarat wudu. Syarat wudu ada 10 jumlahnya. Yang pertama harus Islam agamanya. Kedua tamis sudah nadar akalnya. Yang ketiga bersih haid juga nifasnya. Keempat tak ada yang menghalanginya sampainya air ke anggota wudunya. Yang kelima tidak berubah airnya ketika sampai ke anggota wudunya. Keenam tahu wajib hukumnya agar sah dalam segala ibadahnya. Ketujuh tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya. Yang
Yang kedelapan harus suci airnya juga bisa mensucikan. Yang lainnya kesembilan sudah masuk waktu sholat jika wudhu untuk melakukan sholat. Kesepuluh harus berkesinambungan menjadi syarat bagi yang berhalangan. Dua syarat terkhusus daimul hadas teruntuk orang yang selalu berhadas. Bab yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu 4 jumlahnya. Marilah kita sebutkan semuanya. Bukan, cukup mengalami hal salah satu. Yang membatalkan wudhu 4 jumlahnya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama, sebab keluar sesuatu dari kubul, juga dubur pun begitu. Kedua, sebab tidur, hilang akalnya atau hilang akal sebab yang lainnya. Ketiga, sebab bersentuhan kulitnya wanita pria yang besar keduanya. Tak ada penghalang antara keduanya. Tak ada penghalang antar keduanya. Juga keduanya bukanlah mahramnya. Yang keempat, sebab menyentuh kubulnya dan duburnya dengan kedua telapak. Yang keempat, sebab menyentuh kubulnya dan duburnya dengan telapak tangannya. Gitu. Larangan bagi orang yang punya hadas. Larangan bagi orang yang punya hadas. Hadas besar kecil mari kita bahas. Barang siapa telah batal wudunya, haram melakukan 4 perkaranya. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh, juga membawa mushaf. Orang junub, orang yang kotor badannya, haram melakukan 6 perkaranya. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh, juga membawa mushaf. Haram berdiam diri di dalam masjid. Jika aman boleh masuk lewat masjid. Haram membaca lafaz Al-Quran dengan meniatkan membaca Al-Quran. Haram bagi wanita haid juga nifas melakukan 10 hal sudah jelas. Yang pertama, haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh, juga membawa mushaf. Haram berdiam diri di dalam masjid. Jika aman boleh masuk lewat masjid. Haram membaca lafaz Al-Quran dengan diniatkan membaca Al-Quran. Haram puasa bagi wanita haid. Haram ditalak bagi wanita haid. Haram lewat dan masuk ke dalam masjid jika memang takut mengotori masjid. Haram bersenang-senang bagi suami anggota bagian pusar lutut istri. Sebab diperbolehkan bertayamum. Tayamum itu bersuci dengan debu, berlaku sebagai penggantinya wudhu. Sebab boleh bertayamum ada 3. Marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama karena tak ada
Yang pertama karena tak ada air. Karena tak ada air. Yang pertama karena tak ada air. Kedua sakit tak bisa kena air. Ketiga ada hewan dimuliakan. Ketika ada hewan dimuliakan. Ketiga ada hewan dimuliakan, membutuhkan air karena kehausan. Adapun hewan tidak dimuliakan, jumlahnya 6, mari kita sebutkan. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau sholat. Kedua, zinanya yang sudah menikah, yaitu terikat pernikahan yang sah. Ketiga, murtad keluar dari Islam dan tidak mau kembali pada Islam. Keempat, orang kafir yang memusuhi. Kafir ini disebut kafir yang harbi. Yang kelima, anjing yang galak jenisnya. Keenam, babi yang semua jenisnya. Bab syarat bertayamum. Syarat bertayamum 10 jumlahnya. Yang pertama, dengan debu tayamumnya. Kedua, suci mensucikan debunya. Yang ketiga, belum mustakmal debunya. Keempat, tak boleh tercampur debunya dengan tepung ataupun yang sejenisnya. Yang kelima, menyengaja bertayamum, mengambil debunya untuk bertayamum. Keenam, mengusap wajah dan tangannya dengan 2 pukulan sudah sempurna. Dan yang ketujuh, menghilangkan najisnya. Kedelapan, mencari arah kiblatnya. Kesembilan, sudah masuk waktu sholat jika memang bertayamum untuk sholat. Ke-10, bertayamum 1 kali, hanya untuk kefarduan 1 kali. Bab fardu tayamum. Fardu tayamum ada 5 jumlahnya. Yang pertama, niat di dalam hatinya. Kedua, harus memindahkan debunya dari tempat debu menuju wajahnya. Ketiga, mengusap seluruh wajahnya. Keempat, mengusap kedua tangannya. Kelima, tertib antara 2 usapan. Berurutan, jangan sampai kelewatan. Bab yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, hal yang membatalkan wudunya. Kedua, murtad keluar dari Islam, mengingkari keyakinan orang Islam. Yang ketiga, ada hewan dimuliakan, membutuhkan air karena kehausan. Yang ketiga, menyangka adanya air. Jika tayamum karena tak ada air, jika terdapat salah satu darinya, maka menjadi batalah tayamumnya. Bab najis yang menjadi suci. Hal yang jadi suci yang asalnya najis ada 3, mari kita analisis. Pertama, khamar jika menjadi juga dengan sendirinya, tak direka-reka.
Kedua, kulit bangkai jika dibersihkan kotorannya. Kedua, kulit bangkai jika dibersihkan kotorannya yang melekat. Ketiga, sesuatu menjadi hewan yang asal mulanya dari bangkai hewan. Bab macam-macam najis. Macam-macam najis 3 bilangannya. Macam-macam najis 3 bilangannya. Pertama, najis mughaladhah namanya. Kedua, najis mukhaffafah namanya. Yang ketiga, mutawasithah namanya. Mughaladhah itu yang berat najisnya, mukhaffafah itu yang ringan najis. Mutawasithah itu najis. Mutawasithah itu najis yang sedang, tidak berat dan juga tidaklah ringan. Bab cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis ada 3. Berbeda najisnya, berbeda caranya. Najis mughaladhah 7 basuhannya. Salah satu dicampur dengan debunya. Najis mukhaffafah yang ringan caranya cukup dengan mencipratkan air saja. Najis mutawasithah 2 macamnya, yaitu ainiyah, hukmiyah rupanya. Najis ainiyah yang ada baunya, rasa dan warnanya juga masih ada. Harus menghilangkan rasa bau warna lalu disiram 1 basuhan saja. Najis hukmiyah yang tak ada baunya, rasa dan warnanya sudah tidak ada. Maka cukuplah langsung dibasuh saja. Dibasuh dengan 1 basuhan saja. Bab haid nifas. Haid itu darah dari farji wanita, bukan sakit tapi kebiasaannya. Masa paling sedikit haidnya wanita, tak boleh kurang sehari semalamnya. Masa paling banyak haidnya wanita, tak boleh lebih 15 harinya. Sedang umumnya masa haidnya wanita yaitu 6 atau 7 harinya. Sedikitnya masa sucinya wanita, tak kurang dari 15 harinya. Umumnya masa suci pada wanita tergantung pada masa haidnya wanita. Terkadang 23 harinya, terkadang 24 harinya. Tak ada batas masa suci wanita, terkadang tak ada haid pada wanita. Masa paling sedikit nifas wanita yaitu hanyalah satu tetes saja. Maksimal nifas 60 harinya, umumnya nifas 40 harinya. Bab uzur salat. Uzurnya salat yaitu ada 2. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, yaitu tidur yang tidak disengaja dan juga lupa yang tidak sengaja. Bab syarat-syarat salat. Syarat salat ada 8 jumlahnya. Marilah kita sebutkan semuanya. Pertama suci hadas kecil dan besar, bersuci dengan wudu dan mandi besar.
kedua suci badan dan pakaiannya, dan tempat sholat suci dari najisnya. Ketiga Harus menutupi aurat. Keempat juga harus menghadap kiblat. Kelima harus sudah masuk waktunya. Keenam tahu sholat wajib hukumnya. Ketujuh tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya. Kedelapan menjauhi larangannya yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Kedelapan menjauhi larangannya. Kedelapan menjauhi larangannya yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Hadas itu kotoran yang tak terlihat menjadi penghalang orang untuk sholat. Macam hadas ada dua bagiannya, hadas kecil dan hadas besar rupanya. Hadas kecil hal yang mewajibkan wudu, bisa menjadi suci dengan berwudu. Hadas besar hal yang mewajibkan mandi dan bisa menjadi suci dengan mandi. Macam aurat ada dua jumlahnya, marilah kita sebutkan semuanya. Aurat laki-laki dalam sholatnya, yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita di dalam sholatnya, seluruh badan kecuali wajahnya. Telapak tangan masih boleh terbuka dan punggung tangan juga boleh terbuka. Aurat wanita beserta mahramnya, yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita beserta wanita juga di antara pusar dan lututnya. Aurat wanita beserta ajnabi, seluruh badan tanpa terkecuali. Bab rukun sholat. Rukun sholat 17 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya, takbiratul ihram dan juga berdiri bagi orang yang masih mampu berdiri. Lalu membaca surat Al-Fatihahnya beserta syarat juga tasdid-tasdidnya, melakukan ruku' dan tumakninahnya, lalu beriktidal dan tumakninahnya, melakukan sujud dan tumakninahnya jangan lupa beserta syarat-syaratnya. Lalu duduk antara dua sujudnya, jangan lupa tumakninah di dalamnya. Lalu duduk pada tasyahud akhirnya. Lalu duduk pada tasyahud akhirnya beserta membaca tasyahud akhirnya. Lalu membaca sholawat pada Nabi, mendoakan rahmat kepada sang Nabi. Lalu mengucap salam yang pertama. Jangan lupa tertib setiap rukunnya. Itu semua rukun sholat jumlahnya, wajib menghafalkan dan mengamalkannya. Bab derajat niat. Niat itu ada 3 derajatnya. Pertama, niat untuk sholat fardunya, wajib menyengaja melakukan sholat, wajib menyebutkan kefarduan sholat, dan wajib menentukan jenis salatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Salat sunnah ada 2. Niat salat dulu.
Niat sholat sunnah dua bagiannya. Yang pertama sunnah yang ada waktunya, wajib menyengaja melakukan sholat, juga wajib menentukan jenis sholat. Sholat sunnah yang tidak ada waktunya, cukup hanya menyengaja sholat saja. Bab sunnah sholat. Sunnah sholat ada 10 jumlahnya. Pertama membaca doa iftitahnya, membaca keras bacaan di tempatnya, membaca lirih juga pada tempatnya, membaca suratan setelah Fatihah dan membaca amin setelah Fatihah, membaca takbir setiap gerakannya, membaca tasbih pada rukuk sujudnya, duduk iftiras di semua duduknya, duduk tawaruk di tasyahud akhirnya, yang terakhir mengucap salam kedua, juga mengusap wajah dengan tangannya. Bab sunnah mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan 4 tempatnya. Sunnah mengangkat tangan sampai telinga. Marilah kita amalkan semuanya agar mendapatkan kesempurnaannya. Yang pertama sunnah mengangkat tangannya saat mengucap takbiratul ihramnya. Yang kedua sunnah mengangkat tangannya ketika hendak melakukan rukuknya. Yang ketiga sunnah mengangkat tangannya ketika hendak bangun dari rukuknya. Yang keempat sunnah mengangkat tangannya saat bangun dari tasyahud awalnya. Bab syarat sujud. Syarat sujud ada 7 bilangannya. Marilah kita sebutkan semuanya. Pertama sujud dengan anggota sujud. Mari kita sebutkan anggota sujud. Kening dan kedua telapak tangannya, kedua lutut dan kedua kakinya. Syarat sujud harus terbuka keningnya, juga harus menekankan kepalanya. Turun hanya untuk melakukan sujud, tidak boleh berniat selain sujud. Tidak boleh sujud di atas sorbannya yang dibawa bergerak dalam sholatnya. Harus meninggikan bagian pantatnya, harus lebih tinggi dari kepalanya. Sujud harus disertai tumaknina, tidak sah sujud jika tak tumaknina. Bab waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat 5 bilangannya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya. Awal waktu zuhur ketika istiwa bergeser sedikit ke arah baratnya. Akhir waktu zuhur melihat bayangan benda yang telah sama dengan bayangan awal waktu. Asar melihat bayangan benda lebih panjang dibanding bayangan. Akhir waktu asar saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Awal waktu maghrib saat matahari telah sempurna terbenam matahari. Akhir waktu maghrib hilang mega merah. Awal waktu isya hilang mega merah. Akhir waktu isya terbit fajar shodiq. Awal waktu subuh terbit fajar shodiq. Akhir waktu subuh terbit matahari hingga sempurna terbitnya matahari. Mega itu ada 3 bagiannya. Mega merah, kuning dan putih rupanya. Mega merah untuk waktu maghrib saja, mega
Mega kuning putih untuk waktu isya disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai hilang mega kuning dan putihnya. Bab sebab sunnah sujud sahwi. Sebab sunnah sujud sahwi. Sebab sunnah sujud sahwi ada 4. Sebab meninggalkan sunnah abad, melakukan sesuatu yang melakukan hal yang bisa membatalkan, dilakukan dengan tak disengajakan, melafadzkan rukun qauli sembarangan tidak pada tempatnya yang ditentukan, menambah rukun dengan tak sengaja, menambah rakaat dengan tak sengaja. Sunnah abad. Sunnah abad ada 7 bilangannya. Pertama tasyahud awal dan duduknya, membaca sholawat kepada sang Nabi. Pada tasyahud awal cukup sekali, membaca sholawat keluarga Nabi. Pada tasyahud akhir cukup sekali, lalu kunut juga berdirinya kunut, juga sholawat Nabi di dalam kunut. Hal yang membatalkan sholat. Hal yang membatalkan sholat 14. Yang pertama sebab kedatangan hadas, kedua sebab kejatuhan najisnya, ketika tidak dibuang seketika, ketiga sebab terbuka auratnya ketika tidak ditutup seketika, keempat berbicara dengan sengaja, kelima makan minum dengan sengaja, yang keenam bergerak 3 gerakan dengan gerakan yang berkesinambungan, yang ketujuh melompat yang berlebihan, kedelapan memukul yang berlebihan, kesembilan yang membatalkan sholatnya, menambah rukun sholat dengan sengaja, kesepuluh mendahului imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja, ke-11 tertinggal dari imamnya sebanyak 2 rukun dengan sengaja, 12 yang membatalkan sholatnya, yaitu berniat memutus sholatnya, 13 yang membatalkan sholatnya, menggantungkan niat memutus sholatnya, 14 ragu di dalam niatnya, ragu batal atau tidaklah sholatnya. Bab syarat berjamaah. Syarat berjamaah 11 jumlahnya, tidak mengetahui batal imamnya, tak meyakini qada pada imamnya, bukan seorang makmum diri imamnya, dan imam tidak merusak bacaannya, merusak yang sampai merubah maknanya, tidak mendahului tempatnya imam, mengetahui pindah gerakan imam. Imam dan makmum berkumpul di dalam masjid atau di luar tak jauh dari masjid. Niat bermakmum mengikuti imamnya, sama gerakan dengan sholat imamnya. Bab gambaran jamaah. Macam-macam jamaah dan gambarannya. Marilah kita sebutkan semuanya. Makmum laki-laki pada laki-laki, makmum perempuan pada laki-laki, makmum perempuan pada perempuan, itu semua sesuai peraturan. Tetapi jika dibalik keadaan maka tidak sah menurut peraturan. Bab
Syarat Jumat. Syarat sah Jumat. Jumat kosor dulu. Oh, kosor. Musafir. Sama. Bab musafir. Musafir itu orang yang berpergian sedang melakukan perjalanan panjang 85 kilo jaraknya, bukan karena maksiat perjalanannya. Bagi musafir boleh menjamak sholat, musafir juga boleh mengqashar sholat. Jamak itu mengumpulkan dua sholat, qashar itu meringkas rakaat sholat. Jamak itu ada dua bagiannya, jamak takdim dan takhir itu jenisnya. Syarat jamak takdim itu ada dua, niat menjamak pada sholat pertama, mu'allaq di antara dua sholatnya, bersambung tidak diselingi lainnya. Syarat jamak takhir itu ada dua, niat jamak takhir di sholat pertama, masih perjalanan dan langgeng udurnya sampai datang waktu sholat yang kedua. Syarat qashar ada 3 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Mengetahui qashar boleh hukumnya, niat qashar di takbiratul ihramnya. Qashar sholat hanya yang 4 rakaat, tidak boleh selain 4 rakaat. Bab syarat Jumat. Syarat sahnya mendirikan sholat Jumat, jumlahnya 6, tidak boleh terlewat. Harus dilakukan pada waktu zuhur dan tidak boleh di selain waktu zuhur. Harus dilakukan dengan berjamaah dan harus 40 orang jamaah dilakukan pada suatu daerah dan harus didahului 2 khutbah. Syarat khutbah ada 10 jumlahnya. Pertama, harus suci 2 hadasnya, suci dari najis badan pakaiannya, juga tempatnya suci dari najisnya. Menutup aurat, juga menghadap kiblat, lalu duduk di antara 2 khutbah. Seperti tumakninah di dalam sholat, lebih lama dari tumakninah sholat. Menggunakan bahasa Arab khutbahnya pada setiap rukun khutbahnya, berkesinambungan antara 2 khutbah, berkesinambungan antar 2 khutbah, juga antara sholat dan 2 khutbah. Rukun khutbah ada 5 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama, memuji Allah Ta'ala pada khutbah yang pertama dan kedua, membaca sholawat berserta salamnya pada khutbah yang pertama dan kedua, berwasiat untuk selalu bertakwa pada khutbah yang pertama dan kedua, membaca salah satu ayat Qur'annya pada khutbah pertama atau kedua, mendoakan kaum muslimin muslimat pada khutbah yang kedua dengan hikmat. Bab kewajiban terhadap mayit. Kewajiban terhadap orang meninggal jumlahnya 4, tidak boleh ditinggal. Wajib ini wajib kifayah namanya, cukup salah satu yang melakukannya. Yang pertama, wajib memandikan mayit, yang kedua wajib mengkafani mayit, yang ketiga wajib mensolati mayit, yang keempat wajib menguburkan mayit. Bab zakat.
Zakat itu hakikatnya membersihkan dari harta kita yang berkelebihan. Zakat adalah harta yang ditentukan untuk mustahik yang sudah ditentukan. Juga waktunya yang sudah ditentukan, juga nisab haul juga sudah ditentukan. Mustahik orang yang memberikan zakat, yang memberikan muzaki orang yang memberikan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Mustahik ada 8 golongannya, marilah kita sebutkan semuanya. Fakir, miskin, amil, gharib dan mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah dan mukatab. Harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 macam secara sepakat. Hewan ternak itu wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Emas perak juga wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Makanan yang pokok wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Dan harta dagangan wajib dizakati jika nisab haul sudah terpenuhi. Harta rikas dan juga barang tambangnya juga wajib disakati seketika. Bab puasa secara bahasa menahan, secara hukum syara juga menahan dari semua hawa nafsunya, dari hal yang membatalkan puasanya. Dimulai dari terbit matahari sampai sempurna terbang. Ini ganti, bukan terbit matahari, terbit pagi hari. Dimulai dari terbit fajar hari. Apa yang malam diganti? Bukan kalau terbit matahari itu udah siang. Subuh itu terbit fajar. Dimulai terbit fajar pagi hari. Dimulai terbit fajar pagi hari sampai sempurna terbenam matahari. Diawali niat di malam harinya, juga disunahkan sahur sebelumnya. Rukun syarat wajib puasa 5 jumlahnya. Syarat wajib puasa 5 jumlahnya. Islam, balik, berakal, sehat badannya, kuat berpuasa sepanjang harinya, bukan sebagai musafir statusnya. Syarat sah puasa 5 bilangannya. Islam, balik, berakal, suci badannya, suci dari haid, nifas untuk wanita, dan harus tahu ketentuan puasa. Rukun puasa ada 2 jumlahnya. Pertama, niat pada malam harinya, lalu menjauhi hal yang membatalkan terhadap puasa yang dilaksanakan. Yang membatalkan puasa ada 5. Masuknya benda ke lubang manusia. Yang membatalkan puasa ada 5.
masuknya benda ke lubang manusia jika disengaja masuk ke dalamnya, masuk ke batas lubang masuk ke dalam batas lubang dalamnya. Lubang manusia 9 jumlahnya, kubur, dubur, mulut, kedua telinga, kedua hidung, kedua mata, dan kedua hidungnya. Semua bisa membatalkan puasa. Sebab murtad juga batal puasanya, sebab gila juga batal puasanya, haid nifas juga membatalkan puasa, melahirkan juga batalkan puasa. Bab hukum Islam. Hukum Islam ada 5 bilangannya. Hukum Islam ada 5 bilangannya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haramnya. Wajib itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah itu dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidaklah mengapa. Mubah itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan juga tak mengapa. Makruh itu dilakukan tak mengapa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram itu dilakukan dapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Bab penutup. Alhamdulillahi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi bihamdihil alhamdulillahi bihamdihil jamil, musalliyan ala nabiyil jazil. Khattama nazmul fiqh bil indonesi fi fahmi wa tashili li indonesi. Telah usai nazam terjemah Safina sedikit diringkas agar lebih mudah. Semoga mendapat kemanfaatannya bagi penulis, pembaca, penghafalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari riya yang meleburkan pahala. Semoga Allah mengampun, semoga Allah mengampun, semoga Allah memberikan, semoga Allah memberikan ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan. Wallahualam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar.